Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang distribusi probabilitas ya. Apa itu distribusi probabilitas? Nah, ini yang mendasari kita belajar tentang distribusi probabilitas. Jadi kunci ya aplikasi probabilitas dalam statistik adalah jadi memperkirakan ya terjadinya peluang atau probabilitas yang dihubungkan dengan sebuah peristiwa ya, dalam beberapa keadaan. Jadi kalau misalkan saya punya dadu, kemudian dilempar dadunya, nah peluang terjadinya muncul mata dadu ganjil atau peluang muncul mata dadu genap. Nah itulah yang ingin kita perkirakan ya. Kalau misalkan dadunya kita lempar sebanyak 10 kali ya. Yang kedua yang mendasari distribusi latar belakang probabilitas ini, jadi kita ingin mengetahui secara keseluruhan peluang dari kemungkinan outcome yang terjadi. Seluruh probabilitas kejadian tersebut dia membentuk ya yang namanya dengan distribusi frekuensi, distribusi probabilitas. Jadi ketika si dadunya dilempar 10 kali, maka peluang muncul ganjil, peluang muncul genap, dan dia akan membentuk namanya distribusi probabilitas gitu ya. Nah, ketika kita ingin mengetahui ya peluang terjadinya sebuah kejadian atau event ya, maka dia akan membentuk namanya distribusi probabilitas. Ketika dia membentuk distribusi probabilitas, itu di sana ada beberapa jenis ya, ada beberapa jenis bentuk ya. Yang pertama adalah distribusi probabilitas untuk variabel random discrete, kemudian ada distribusi untuk variabel random continue ya. Nah, apa itu distribusi probabilitas variabel random discrete? Nah, jadi distribusi variabel random discrete itu ya. Jadi kalau ada suatu ruang sampel ya. Jadi ada ruang sampel yang berhingga, yang banyaknya berhingga. Misalkan kalau dadu itu kan ada 6, 1, 2, 3, 4. Nah, itu dia berhingga ya sampai 6 misalnya. Atau suatu deretan anggota yang banyaknya sama dengan banyak bilangan bulat ya. Jadi dia sama dengan bilangan. Maka ruang sampel itu disebut dengan sampel discrete namanya. Jadi ruang sampel discrete ya. Nah, maka di sana disebutkan variabel random discrete namanya ya. Jadi kalau dia discrete itu membilang ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 nah gitu ya. Itu discrete ya. Jadi ada berapa bilangan antara berapa bilangan bulat antara 0 sampai 10 misalkan ya. Itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu ada 9 bilangan. Jadi, nah itu dia discrete ya. Jadi kalau discrete itu banyaknya berhingga gitu ya. Jadi bilangan 1, 2, ada 1, 2, 3. Nah itu kan dia membentuk bilangan bulat. Nah itu discrete. Sementara distribusi probabilitas untuk variabel random continue itu dia suatu ruang sampel yang mengandung titik tak berhingga gitu ya. Nah, contoh ya, kita ingin kalau continue itu dia rapat sekali. Kalau dia saya gambarkan. Nah, kalau dia discrete itu dia seperti ini 1, 2, 3, 4 ya. Tapi dia kalau ini dia titik. Nah itu dia discrete. Tetapi kalau continue dia kalau ibaratnya garis dia seperti ini. Nah, itu continue, ini continue dia continue. Nah itu. Nah di sini ada satu ya, di sini 1,5 misalkan ya, antara 1 sampai 1,5 itu kan banyaknya nggak berhingga. Kenapa? Karena ada 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, bahkan mungkin ke sana aja 1,0111 kayak gitu. Nah, itu dia continue, variabel random continue. Jadi variabel random continue itu dia tidak terbatas ya. Banyaknya dia tidak terbatas. Oke. Nah, ini yang akan kita pelajari ada distribusi binomial atau Bernoulli dan distribusi Poisson. Nah, ini termasuk kepada distribusi discrete, kemudian distribusi normal itu termasuk pada distribusi
kontinu ya. Nah, pada kesempatan ini mungkin kita akan lebih ke distribusi probabilitas yang binomial dan Poisson dulu ya. Jadi yang dua dulu ya, yang diskrit aja dulu ya. Oke. Nah, kalau yang diskrit, nah ini distribusi binomial. Jadi penemunya James Bernoulli, maka disebut dengan distribusi Bernoulli ya. Kemudian menggambarkan fenomena dua hasil, yaitu outcome-nya antara sukses dan gagal, atau sehat dan baik, malam dan siang, misalkan gitu ya, laki-laki dan perempuan. Jadi di dalam distribusi binomial itu ya dia menggambarkan fenomena dua fenomena, peluang sukses gagal, sehat sakit, kemudian baik ya, baik jelek kata itu ya. Nah, itu untuk binomial ya. Oke. Sini kemudian syarat distribusi binomial itu jumlah trialnya merupakan bilangan bulat ya. Jadi contoh kalau saya melambungkan ya, melempar dua koin ya, melambungkan dua koin atau melempar dua koin ya, itu kan paling peluangnya angka gambar angka kan gitu ya. Berarti kan kemungkinan angka-angka ya. Jadi kalau saya lempar dua koin, itu kan kemungkinannya yang muncul adalah angka-angka berapa kali kan. Kalau misalkan saya lemparnya dua kali, dua koin, yaitu angka-angka akan muncul berapa kali, angka gambar akan berapa kali, gambar-gambar akan berapa kali. Kan tidak mungkin saya lempar dua koin ya, ada kemungkinan angka gambar itu sebanyak 2,5 kan nggak mungkin. Karena kan kemungkinan itu kalau saya lempar koin itu kan kemungkinan yang muncul adalah angka gambar berapa kali kan, angka gambar kalau saya lempar dua kali kan gitu. Nah, itu kan kita pernah belajar di namanya frekuensi harapan ya, atau ya di frekuensi harapan. Jadi di dalam frekuensi harapan itu kan kita bisa menghitung berapa kemungkinan yang muncul ketika kita melempar dua koin pada dua kali atau 10 kali kesempatan misalnya. Jadi dalam 10 kali kesempatan berapa muncul angka dua kali? Ya, kan tidak mungkin ada 2,5 atau 3,5 atau 5,5 atau 3/4, nggak mungkin. Karena pastilah ketika koin itu dilempar ya pasti yang terjadi adalah angka dua-duanya, gambar dua-duanya, atau angka gambar kan gitu. Nggak mungkin di sini angka dan yang satu koinnya itu setengah angka setengah gambar kan nggak mungkin. Ya, nah seperti itu. Kemudian setiap eksperimen dia mempunyai dua outcome. Jadi antara sukses dan gagal, laki-laki dan perempuan, sehat dan sakit, setuju dan tidak setuju. Nah itu di dalam distribusi binomial. Jadi outcome-nya, keluarannya itu ada dua. Ya. Sementara syarat distribusi binomial, jadi peluang sukses setiap eksperimen itu sama. Jadi peluang sukses sama setiap eksperimen. Artinya peluang antara sukses dan gagal itu dia memiliki peluang yang sama dalam sebuah eksperimen. Contoh ya, jika pada lambungan pertama peluang keluar mata H itu artinya sukses lah, adalah setengah. Nah ini kan kalau peluang ya. Nah, kita kan bicara kalau peluang itu kan nilainya antara 0 dan 1 ya. 0 itu gagal, 1 itu pasti sukses. Nah, antara 0 dan 1, peluang itu kan bisa setengah, bisa sepertiga, bisa seperempat. Itu kalau bicara peluang. Ya, kalau bicara peluang. Kan gini, kalau saya punya mata uang, ya, itu kan peluang muncul angka itu kan setengah. Kenapa setengah? Karena permukaannya ada 2, angkanya ada 1 atau gambarnya ada 1. Jadi 1/2. Maka peluang muncul gambar atau peluang muncul angka itu adalah setengah. Kalau di dadu, kan berapa peluang muncul angka 3. Berarti kan karena 3-nya ada 1 sementara permukaan dadunya itu ada 6, berarti kan peluangnya itu ada 1/6. Seperti itu. Nah, jadi jika pada lambungan seterusnya terus setengah ya juga setengah. Jika sebuah dadu diharapkan adalah keluar mata 5, maka dikatakan peluang suksesnya adalah 1/6 kan gitu ya. Sedangkan peluang gagalnya adalah 5/6 kan gitu. Jadi peluang suksesnya 1/6. Karena angka 5 itu dalam dadu cuma ada 1, sementara permukaannya itu ada 6. Jadi peluang sukses muncul angka 5 itu adalah 1/6. Sementara
peluang gagal angka 5 pada dadu itu adalah 5/6. Karena yang 5 lagi itu adalah mata dadu yang bukan 6. 1, 2, bukan 5. 1, 2, 3, 4, 6. Kan gitu ya, ada 5. Nah, untuk itu peluang sukses kita lambungkan dengan P, sedangkan peluang gagal kita simbolkan dengan 1 dikurangi P. Ya, atau Q, di mana Q-nya itu adalah 1/1 dikurangi P. Nah, ini adalah rumus untuk distribusi binomial P X titik 2N titik koma N. Nah, ini artinya faktorial ya. Ini artinya faktorial. N faktorial NX kali P pangkat X. Ini harusnya 1 dikurangi N ya. 1 dikurangi P ya. 1 dikurangi P. Karena ini Q ya. Tadi dikatakan bahwa Q-nya itu adalah 1 dikurangi P pangkat N dikurangi X ya. Nah, ini disebut dengan NX itu adalah disebut dengan binomial koefisien. Ini menunjukkan kombinasi ya, binomial koefisien. Nah, ini contoh distribusi binomial ya. Nah, ini contoh distribusi binomial ya. Nah, ini B ya, binomial. X tadi apa? X-nya ada banyaknya sukses yang diinginkan. Kemudian N-nya adalah jumlah trialnya, P-nya adalah peluang suksesnya dalam 1 kali trial. Nah, jadi kalau kita bicara peluang itu tadi saya katakan ini nilainya antara 1 sampai antara 0 ya, antara 0 sampai 1. Jadi bisa 1, bisa setengah, bisa sepertiga dan seterusnya. Kalau N banyaknya trial ya. Nah, ini contoh. Dadu dilempar 5 kali. Diharapkan keluar mata dadu 6 2 kali. Diharapkan keluar mata dadu 6 2 kali. Jadi X-nya ini 2 kali ya, 6 X-nya 2 kali. Maka kejadian ini dapat dituliskan. Nah, ini kejadian ini dapat dituliskan seperti ini. Ya. 2 itu menunjukkan 2 menunjukkan banyaknya sukses karena suksesnya itu kan kita diinginkan suksesnya itu 2 kali. Sementara N itu adalah dilempar trialnya 5 kali ya. N sama dengan 5, sementara P-nya itu adalah 1/6, peluangnya 1/6. Oke, kita lanjut. Nah, di sini. Jadi ini nanti kita tinggal hitung ya. Ini NX ini adalah N faktorial dibagi X faktorial. Sementara contoh yang lain misalkan ya. Seorang mahasiswa menghadapi 6 pertanyaan pilihan ganda ya. Nah, setiap pertanyaan memiliki 5 alternatif jawaban. Maka probabilitas menjawab pertanyaan adalah oke, kita lihat ya. Jawaban benar itu 1/5 ya, 1/5 probabilitas menjawab pertanyaan. Karena pertanyaan 1/5 ya, karena setiap pertanyaan itu memiliki 5 opsi pilihan. Jadi dari 5 opsi pilihan itu kan pasti ada 1 yang benar. Maka peluang benarnya itu adalah 1/5 ya. 5 opsi pilihannya ada 1 yang benarnya kan gitu. Sementara jawaban salahnya ya, peluang menjawab salahnya itu adalah 4/5 ya, 4/5 karena dari 5 opsi itu ada 4 jawaban yang salah. Nah, misalkan susunan jawabannya adalah P B B B B B B B S ya. Nah, artinya di sini peluang benar, peluang benar, peluang benar, peluang benar, peluang benar, peluang salah. Nah, ini susunan 5 jawaban benarnya karena di sini 1 2 3 4 5 karena bisa saja ya B-nya 5, S-nya 1 bisa seperti itu. Ya. Oke, karena di sini peluang ya. Nah, ini kita masukkan 1/5, 1/5, 1/5 dan seterusnya. Di sini 4/5. Tinggal di sini 1/5 pangkat 5 karena di sini ada 5 ya. 1 2 3 4 5. Sementara 1/4 itu ada 1 ya. Jadi nilainya seperti itu. Jadi 1/5 pangkat 5 dikali 4/5 pangkat 5. Nah, itu. Oke. Kita lihat contoh yang lain. Sebuah dadu dilempar ke atas sebanyak 4 kali. Tentukan probabilitas peristiwa dari mata dadu 5 muncul 1 kali. Ya, kita coba aja nih 1 ya. Nah, 5 mata dadu 5 muncul 1 kali. Ya, mata dadu 5 ya, munculnya 1 kali. Nah, itu ya. Nah, ini ya. Ini P. Ini P. Nah, P-nya sama dengan ini artinya apa? Ini artinya 4 1 faktorial gitu ya.
ya. Jadi P4 jadi penulisan rumusnya seperti ini. 4 1 nah ini kali 1/6 pangkat 1 5/6 pangkat 3. 41 itu artinya kombinasi ya, kombinasi 1 dari 4 yang ada. Jadi pakai rumus kombinasi ya. Ini hasilnya adalah 0,38 dan seterusnya. Ya. Nah, seperti ini. Ini artinya kombinasi 2 dari 4 yang ada kan seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan lanjutkan ya. Nah, ini sebuah mesin ya, sebuah mesin yang memproduksi semacam alat ternyata terdapat 5% rusak. Nah, ini kan 5% rusak berarti ini peluang ya. Jika secara acak diambil 10 dari alat tersebut, untuk diselidiki berapa peluang ya yang terambil 2 rusak ya. Kita ingin dan tidak ada yang rusak. Jadi kita ingin kita mengambil 10 kali mengambil dari sekian mesin yang ada yang hasil diproduksi. Nah, peluang yang terambil ya, peluang yang cacatnya itu adalah 5%. Terambil rusak itu 5% ya, atau 0,05 ya, 0,05. Nah, trialnya itu 10, kemudian kita ingin menghitung ya, dua yang rusak. Kalau kita ngambil 2 yang rusak itu berapa peluang probabilitasnya? Ternyata di sini probabilitasnya adalah 0,55, di mana n-nya di sini 10 ya, p-nya itu adalah 0,05, q-nya itu adalah 0,95. Dari mana ini 0,95? Itu 1 dikurangi p. P-nya adalah 0,05. Sehingga diperoleh 0,95 ya. Nah, kemudian kita hitung. Nah, ini adalah kombinasi ya. Ini kombinasi dari 2/10. Artinya di sini 2 faktorial ya dibagi 8 faktorial ya kali 2 faktorial ya. Nah, 2 faktorial. Nah, kemudian dikalikan 0. Ini kali ya, ini kali ya. Kali 0,05 pangkat 2 dikali 0,95 pangkat 8. Hasilnya adalah 0,599 atau 0,075. Ini ada 10 kombinasi 10 dari 0 dari 10 ya. Oke. Kita lanjutkan. Oke. Sudah? Ya. Probabilitas kelas kerap. Nah, ini untuk menghitung rata-rata varian dan simpangan baku distribusi binomial ya. Nah, ini simpangan bakunya berapa, distribusinya berapa, bisa dilihat dari sini. Nah, sebenarnya untuk distribusi binomial ini ya, dia sebenarnya tidak pakai rumus yang tadi juga nggak masalah. Misalnya rumus kombinasi P dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurangi X ya. Tapi dia dengan menggunakan tabel ini dia sudah bisa NX X NP. Tadi X-nya berapa? Misalkan ada 10, ada 5 trial ya, ada 5 trial, kemudian N-nya misalkan 10 ya, P-nya adalah 0,05. Nah, kita bisa lihat di tabel aja di sini ya. Bisa kita lihat tabel. Sebenarnya tidak harus dihitung pakai rumus karena sekarang sudah ada tabel binomial ya, atau binomial probability tabel ya, sudah ada tabelnya ya. Nah, tabel binomialnya sekarang. Jadi selanjutnya ada distribusi Poisson ya. Nah, distribusi Poisson ini suatu distribusi teoritis yang memakai variabel random discrete ya, yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu ya. Nah, banyaknya hasil percobaan yang satu tidak tergantung kepada banyaknya percobaan yang lain. Probabilitas hasil percobaan sebanding dengan panjang interval waktu. Probabilitas lebih dari satu percobaan dalam interval waktu yang singkat. Kemudian distribusi Poisson itu digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya peristiwa dalam suatu waktu ya, dalam satu ruang atau dalam suatu ruas ya. Banyaknya penggunaan telepon per menit. Nah, ini bisa digunakan
distribusi Poisson. Bahkan sekarang banyaknya mutasi COVID-19 ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus distribusi Poisson, sehingga bisa ketahuan berapa terjadinya kasus yang terjadi sekarang ini. Nah, ini bisa dengan menggunakan rumus ini kalau dia Poisson. Lambda pangkat X dikalikan L pangkat min mu kalikan dibagi X faktorial ya, ini X faktorial. Nah, ini distribusi Poisson ya. Nah, contoh-contohnya sudah ada distribusi Poisson. Dan mungkin itu ya, hanya 20 menit. Silakan nanti kalian mempelajari materinya yang sudah ada di Google Classroom. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.